Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu saya telah menyampaikan tentang fakir dalam pengertian syariat. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang pengertian fakir menurut paham atau pengertian dari orang-orang tasawuf. Fakir sebagaimana yang saya sampaikan menurut konsep syariah, fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari karena tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupannya. Fakir menurut paham ilmu tasawuf tidak lagi seperti yang dipahami menurut pengertian syariah. Orang-orang tasawuf adalah orang-orang yang ingin memperoleh kedekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga dia berharap antara dia dan Allah tidak lagi ada jarak. Jamaah yang dimuliakan Allah, untuk memperoleh kedekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya di dalam dunia tasawuf mengenal adanya makom atau station atau jenjang. Salah satu di antara makom yang harus dilalui oleh orang-orang tasawuf adalah fakir atau al-faqru. Bagaimanakah pengertian fakir menurut pemahaman dunia ilmu tasawuf? Perlu kita tahu bahwa ilmu tasawuf ilmu yang belum berdiri, belum ada pada masa Rasulullah. Baru muncul ilmu tasawuf itu pada masa setelah Nabi dan para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun demikian amaliyah tasawuf pada Nabi Muhammad masih hidup sudah ada, tetapi amaliyah tasawuf itu belum menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Untuk berbicara tentang al-faqru, saya lebih dahulu akan menjelaskan jenjang sebelum al-faqru agar kita bisa memahami tentang al-faqru itu dengan sebaik-baiknya. Dunia tasawuf semuanya sepakat pada awal jenjang pertama yang harus dilakoni, harus dilalui adalah at-taubah, atau dalam bahasa Indonesia taubat. Taubat itu mempunyai satu tujuan, yaitu membersihkan jasmaninya
maupun membersihkan rohaninya dari perbuatan yang tercela. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa harus diawali dengan membersihkan diri? Perlu kita tahu bahwa Allah adalah zat yang bersih dari segala-galanya, dan Dia tidak dapat didekati oleh kita dengan sedekat-dekatnya kalau kita tidak lebih dahulu bersih. Sehingga jika ingin kita bisa memiliki kedekatan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, maka kita harus bisa membersihkan diri kita dari kotoran yang menyebabkan kotoran jasmani maupun kotoran rohani. Kotoran jasmani adalah kotoran dari yang terkait dengan yang dimakan manusia. Yang dimakan manusia itu apabila tidak halal akan berakibat kepada jasmani kita tidak bersih. Kemudian kotoran rohani adalah kotoran yang disebabkan oleh karena perbuatan dosa. Jenjang ini saya tidak akan memperpanjang, pada pertemuan lain saya akan menjelaskan. Hanya setidaknya kita sudah memahami taubat itu seperti apa, yaitu agar diri kita bersih, jasmani kita maupun rohani kita. Jenjang yang kedua yaitu al-wara'. Al-wara' itu kita sering mengatakan wirai. Wirai dalam dunia tasawuf itu seperti apa? Wirai dalam ilmu tasawuf bagian daripada makom yang harus dilalui. Makom warai atau wirai yaitu tidak melakukan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak jelas statusnya atau mutasyabbih. Ini haram, apakah ini halal? Seorang wirai harus memperhitungkan hal tersebut. Ini kalau dia ragu bahwa ini halal, haram, maka dia harus menjauhkan hal-hal yang mengandung pertanyaan halal ataupun haram. Dia harus memilih untuk menjauhkan. Bila mana itu dia mutasyabbih, ragu, maka dia harus tinggalkan. Satu contoh sederhana, kalau kita mau makan di sebuah restoran, di restoran tersebut ketika kita melihat yang dihidangkan oleh restoran tersebut, ada salah satu hidangan yaitu hidangan asren. Asren itu darah binatang sapi atau kambing yang dikentalkan kemudian dimasak. Kata orang-orang yang makan, asren itu gurih seperti ikan ati dan harganya lebih murah. Menurut tinjauan syara fikih, yang namanya darah itu najis. Kalau di warung itu memasak asren, berarti tempat-tempat yang digunakan untuk memasak itu pasti najis. Berarti tempat-tempat yang di situ akan banyak kena najis karena dia memasak masakan yang najis. Di situ akan bagi seorang wirai akan meragukan
kehalalan, kebenaran makanan-makanan yang ada di warung tersebut. Ragu, jangan-jangan masih menimbulkan jangan-jangan tempat-tempat yang digunakan untuk masak terkena masakan asren yang berakibat najis. Maka seorang wirai harus meninggalkan keraguan itu, tidak mengambil makanan yang ada di tempat itu. Goreng pisang goreng, goreng tempe, wajannya juga sama. Di tempat pisang goreng, pisang atau tempe, bahkan mungkin minyaknya sama saat menggoreng asren dan seterusnya, berarti terkena najis. Kita sudah ragu. Hal-hal yang mempunyai keraguan yang seperti itu, orang-orang wirai harus bisa sudah memilih hal yang meragukan, tak tinggalkan, saya tinggalkan. Mencari yang tidak lagi tempat restoran yang saya tidak ragu, saya yakin bahwa di situ tidak ada satu keraguan apapun. Kalau kita mendatangi sebuah resepsi yang mengadakan resepsi itu Chinese, di dalam resepsi itu ada dipilah masakan. Di sini di tempat yang diundang ada muslim, ada non muslim. Di sana akan ditulis masakan halal bagi muslim. Ada tempat yang ditulisi seperti itu. Tapi kalau cateringnya sama, maka kalau orang wirai, hal itu sudah menjadi persoalan. Jangan-jangan, masih jangan-jangan, mending sudah tidak lagi mau makan, hanya hadir untuk memenuhi undangan hadir. Sejauh itu keberhati-hatian seorang yang memasuki dunia tasawuf. Dan perlu saya garis bawahi bahwa setiap makom yang dilalui oleh seseorang, saya umpama dengan orang lain memasuki wilayah makom wirai, antara satu dengan lainnya, atau makom taubah antara satu dengan orang lainnya belum tentu sama. Satu orang berada di makom taubah itu bisa 1 tahun, ada yang bisa 1 bulan rampung, ada yang setengah bulan sudah rampung, pindah ke makom lainnya, mungkin ke wirai. Urutan-urutan makom pada tasawuf itu berbeda-beda, bisa pindah ke makom lainnya. Siapa yang menentukan orang itu bisa pindah dari satu makom ke makom lainnya? Di sini tidak ada ujian seperti ujian semester. Yang akan bisa menentukan bahwa orang ini sudah dinyatakan lulus dari makom tertentu adalah seorang mursyid, seorang guru tasawuf, bukan seorang profesor doktor. Profesor doktor tidak dipakai di sini. Ya, seorang profesor ahli dalam bidang apapun hebatnya tidak bisa campur ikut menentukan perpindahan seseorang dari satu makom ke makom lain. Makom yang akan menentukan makom ini adalah seorang mursyid, orang tertentu yang sudah menggeluti dunia spiritual, dunia ini, bukan profesor, bukan doktor. Makom wirai dalam teori tasawuf dibagi menjadi 2, yaitu wirai secara lahir. Wirai secara lahir yaitu tidak melakukan sesuatu perbuatan apapun
kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau dia sudah menaruh perbuatannya, amalannya, dia tidak melakukan apapun kecuali dia beribadah kepada Allah. Kalau kita mau ibadah kepada Allah, berarti kita berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Disyariatkan oleh Allah yaitu benar secara syar'i. Benar secara syar'i yang seperti apa harus dilihat, diperhatikan. Tadi memperhatikan dari sesuatu ini benar apa tidak, halal apa haram, dan lain sebagainya. Kalau itu haram dia tinggalkan. Bahkan mungkin dunia perbankan, bank itu ada yang haram, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Subuhat, ini halal, ini haram, dengan 1001 alasan masing-masing. Hal-hal yang seperti itu mutasyabbih, ditinggalkan oleh mereka, tidak mau melakukan sesuatu yang masih diragukan keabsahannya, kebenarannya, karena dia berbuat hanya untuk karena ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah berbuat di mana perbuatan kita hanya mempunyai satu orientasi tujuan, ibadah kepada Allah, maka yang akan kita lakukan tidak akan mungkin keluar dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, wirai secara batin. Batinnya tadi amaliyah perbuatannya, sekarang batinnya tidak memasukkan sesuatu apapun ke dalam hati dan pikirannya kecuali ingat kepada Allah. Jadi isi hati pikirannya tidak ada lagi isinya kecuali ingat kepada Allah. Ajaran Allah di dalam firman-Nya berbunyi, Udhkurullah dzikron kasiron. Ingatlah kepada Allah, ya, ingat sebanyak-banyaknya kita ingat kepada Allah. Kemanapun dia pergi, tidak ada lain kecuali dia ingat kepada Allah. Dalam perjalanannya selalu zikir, selalu bertasbih, bertakbir kepada Allah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Itulah seorang yang telah memasuki wilayah wirai. Dari wilayah itu kita sudah bisa melihat bahwa seseorang dalam hidupnya, dalam langkah perbuatannya tidak akan mungkin keluar dari apa yang telah digariskan oleh Allah, dan Allah selalu ada dalam ingatannya. Zikrullah, zikron kasiron. Itulah salah satu di antara makom wirai. Kita semuanya di makom ini bisa melakukan, ya, kita semua bisa melakukan. Kita bisa menjadi seorang wirai, ya, minimal kita bisa berhati-hati di dalam melangkah, dalam menentukan sesuatu. Ini haram, ini halal, ini meragukan. Maka prinsip seorang wirai, ba'da ma yuribu wa khudh bima khuliqtalah. Tinggalkan apapun yang kamu ragu, sudah ini benar atau haram atau apa, tinggalkan. Kalau kita pada umumnya, andai kata kita sedikit ada keraguan, Allah sudahlah, baca bismillah, halal, dimakan, tidak pernah melihat sesuatu. Apakah ayam itu disembelih pakai basmalah dan lain sebagainya. Sampai sekali lagi orang membeli ayam di tempat penyembelian ayam, benar, apakah kita benar-benar melihat anak-anak yang menjadi petugas
tukang menyembelih ayam, ayam dipegang, dipotong, langsung dipotong, apakah di batinnya ada kata Bismillahirrahmanirrahim? Ada apa enggak? Kalau tidak, Islam mengatakan ayam itu bangkai, kita berarti makan bangkai, kita berarti makan haram, jasmani kita sudah kotor ya, jasmani kita sudah kotor. Kalau orang yang berpikir sederhana, udahlah yakin bahwa itu halal. Ketika kita mau memasak, kita awali dengan basmalah sebagai pengganti. Andai kata bismillah tidak digunakan pada waktu menyembelih, kita yakin halal. Orang wirai tidak mau seperti itu. Bahkan kalau dia ragu, dia tidak mau. Ada tetangga saya itu beli ayam sendiri, disembelih sendiri, baru dibawa ke tukang bubut, dibubutkan, dia makan yakin bahwa ayam itu halal dimakan. Itulah orang-orang yang awal perjalanan seorang mutasawwif memasuki jenjang wirai. Berarti mari dari pelajaran wirai ini menjadi bahan bagi hidup kita. Berhati-hati apakah sesuatu itu benar, halal haramnya dan lain sebagainya. Kalau itu sudah tidak lagi bisa diyakini, maka kita harus bisa meninggalkan dan memilih sesuatu yang kita yakin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.